Halo, jumpa lagi bersama Makna Trader di sini, bersama saya sebagai analis dan seperti biasa saya akan berikan insight market di mana pada malam hari ini juga ada persiapan NFP ya sebagai indikator ekonomi dan kita akan berikan insight bagaimana kita akan trading pada malam hari ini dan kesiapan kita terhadap gejolak daripada NFP ini ya atau non farm payroll. Oke, di sini saya akan memulai terlebih dahulu dari DXY ya atau dolarnya. Oke, secara ininya ya garis besarnya kalau kita lihat saat ini dolarnya ini dia memang sideways ya. Jadi dia berada di posisi sideways. Kalau terlihat dari polanya ini ada kemungkinan dia akan membentuk pola triple top ya. Jadi kalau kita lihat sih ini masih sideways. Ada kemungkinan kalau secara teknikalnya juga kita step by stepnya kita lihat di sini high-nya ya. Di sini berada di high-nya dan high-nya semakin rendah. Artinya pergerakan dolarnya agak ada pergerakan downside ya, artinya bergerak melemah. Di sini juga sempat di-break akan tetapi close price-nya masih berada di zona sideways-nya ini ya. Nah, jadi dia masih belum keluar dari area ini. Nah, kalau dia masih lanjut turun ada kemungkinan dia akan menguji support-support yang ada ya, yang terdekat. Pertama di 105.50 selama dia tidak menembus high ini ya. Tapi kalau high-nya ini ditembus, ada kemungkinan dolarnya juga akan menguat, berarti potensi kebalikannya seperti gold atau forex market yang berlawanan dengan dolar itu otomatis dia bergerak downside ya atau bergerak bearish. Kemudian apabila dia masih rejection di sini atau dia udah breakout ya, dia kalau breakout ini berarti market lainnya akan menguat ya. Kalau kita lihat kalau dia break daripada low terakhir di sini ya, tapi kita tandain juga di bagian supportnya ini ya 105.85 ini. Oke, selanjutnya kita akan review di market gold. Di sini sudah saya siapkan roadmap-nya ya, di mana kalau kita lihat di sini dari sebelum-sebelumnya ya, ini berada di zona-zona sideways ya. Jadi goldnya ini masih berada pada sideways atau banyak sekali support and resistance yang dibenturkan dan banyak terjadi weak-weaknya ya. Oke, secara step by step-nya kalau kita lihat di sini memang high-nya dia berada di sini ya. Nah, ini juga ada resisten ya, cukup kuat di sini. Kalau kita perhatikan dia rejection daripada 2006 atau 2007 ya, sekitar area ini. Dan kemudian sebelum-sebelumnya juga dia menjadi lower high ya di sini. Karena artinya ini kalau dia masih di bawah ada kemungkinan marketnya masih melemah ya. Jadi ini kita juga tergantung dari indikator ekonominya nantinya. Kemudian kalau kita akan melihat juga low-nya ya. Low-nya memang di sini sudah pernah menjadi lower low, tapi di sini kalau saya lihat bisa saja ini bagian dari secondary. Ada kemungkinan marketnya ini dia berada pada ini ya, eee, sideways juga ya. Jadi dia lebih ke bukan sideways ya, lebih ke base-nya ya. Jadi dia berada di base-nya, karena kalau kita lihat dari yang terakhir kemarin ini high-nya, ini lower high, tapi kemudian ini low, ini jadi higher low ya. Jadi dia berada di zona ini ya, yang kosong ini dan ini area order block-nya ya. Kalau kita lihat ini zona-zona support-nya. Nanti akan kita lihat di mana kita akan masuk ya. Nah, untuk ininya kalau saya lihat sih ini kan masih uptrend. Jadi ada kemungkinan ini kalaupun bergerak downside atau bearish-nya ini sebagai secondary-nya ya. Dan kalau dia memang berbalik arah itu minimal price-nya udah di break dari 1978.96.
Nah, akan tetapi di sini juga ada beberapa titik support ya, kalau kita lihat di sini, ini bagian dari 1971 ini, support cukup kuat ya. Walaupun harusnya di sini, tapi di sini yang menjadi titiknya nanti kalau memang dia break ya. Nah, eee, kalau kita lihat juga low-nya ini dia jadi higher low ya. Jadi ini kita akan cari nanti, posisinya apakah ini benar-benar, lanjut ke bullish atau dia, ke bearish ya. Nah, kalau saya perhatikan, polanya ini kalau dia break di atas ini berarti marketnya bullish ya, berarti dia akan menemui resisten 2006,76 ya. Nah, kalau kita lihat akan tetapi juga ada area jaga ya, area tunggu di sini ya. Kalau kita lihat 1997 ini, itu menjadi, bagiannya ya, jadi, resisten terdekatnya. Nah, terus kalau kita mau masuk, setelah kita udah lihat, step by step dari tren dan, higher price atau candle-nya ya, dan low price atau candle-nya itu, kita akan lihat di H4 ya. Nah, di sini sangat terlihat jelas ya dia, membuat base lagi ya. Jadi di sini sempat base dan ini base lagi. Jadi dia masih belum keluar dari kandang ini ya. Nah, kalau saya memperkirakan, apabila memang dia masih berada di bawah ini, ada kemungkinan ini kita ngambil posisinya sell ya. Nah, harusnya sih ini, eee, karena tren yang bullish itu harusnya dia menguat ya, tapi karena dia bearish, ada pergerakan melemahnya ya, bisa dibilang seperti itu. Ini ada kemungkinan, karena di sini ada impulsifnya, saya sih ada kemungkinan itu dia akan menguji resisten ini sebelum dia turun ya. Jadi, kemungkinan saya akan mengambil sell di 1992 ini ya, di area sini. Kenapa tidak di sini atau di bawahnya, karena ada kemungkinan marketnya ini, belum cukup strong ya, belum cukup strong untuk penguatan. Tapi di sini tadi malam juga, karena di sini tidak terjadi, swing high ya, ada kemungkinan, eee, marketnya masih melemah ya, tapi karena ini dia atau bisa disebut sideways di time frame kecil gitu ya. Nah, ini ada kemungkinan goldnya saya lihat dia akan menguji resisten ini dan kita akan sell di area ini ya. Nah, untuk SL-nya sendiri, saya masih ini ya, risk-nya harusnya sih perkiraan itu di sini ya, kalau kalau risk-nya ya, di 2003 ya perkiraan. Nah, memang saya mau yang terdekat takutnya dia mengujinya sampai di 1997 ini, baru ada dia retest lagi ya. Nah, untuk pengambilannya tidak usah hold banyak-banyak ya, karena ini masih bullish. Jadi kalau untuk sell-nya itu, jangan di-hold dulu ya untuk, posisi sell ya. Jadi kita mengambil peluang pendek dulu, mungkin sampai 150 sampai 100 pip lah ya. Nah, tapi kalau kita melihat juga ya, kita lihat kondisinya di sini, dia kalau kita perhatikan ini harusnya, bisa jadi buy juga di area sini ya, makanya kalaupun sell ini cukup, berbahaya juga ya di area sini karena bisa saja marketnya bolak-balik sini. Tapi kita lihat dulu reaction-nya, tapi kalau saya lebih dominan, selama dia masih turun di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, kalau misalkan dia memang lanjut turun nih ya, tidak ada retest ke bawah sini, kita tunggu saja, setelah selesainya ya, siapa tahu marketnya masih gejolaknya di area sini saja. Nah, seperti itu untuk market gold-nya, kalaupun potensi buy-nya ada kemungkinan kita tunggu pola swing low ya, atau pola swing low-nya benar-benar di-break secara impulsif, ya baru kita buy ya. Begitu juga untuk, posisinya ini,
Kalau saya melihat sih, eee, apabila memang ya marketnya ini tidak lebih rendah dari ini, kita baru menjadikan posisinya buy ya, selama dia misalkan tidak lebih rendah dari, support sini ya 1970 ya. Tapi kalau secara weekly sih, kalau saya lihat, ini kan sebenarnya kalau dijadikan web, ini mau mencari posisi 2 ya. Nah kalau kita lihat ini, dari nol setelah selesai kemarin ya, dia jadi satu, ini harusnya 2. Nah, ada kemungkinan memang gold, bisa saja menguji kembali di 1945 ini ya. Nah, ada kemungkinannya seperti itu dan kalau gerakan kecilnya, web kecilnya ini ya, subwebnya di 01, 2, 3, 4, ini 5. Jadi ini A, kita menunggu B, C-nya mungkin di sini ya, 1945 ya. Nah, makanya, ada kemungkinan area B di sini ya, di area sini, tapi kita lihat dulu ya nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan, beralih ke Nasdaq ya. Sini Nasdaq juga saya persiapkan ya. Kalau saya melihat di, weekly-nya sebenarnya sih ini sudah selesai ininya ya, A, B, C, D, E, berarti ini harusnya bullish ya. Jadi masih bullish, eee, bukan masih bullish, dia udah mulai bullish. Ada kemungkinan Nasdaq ini masih bergerak upside atau bullish ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa polanya kemarin dia terus menguat ya. Dan secara daily ini juga, webnya ini udah selesai ya, di posisi ininya ya, partnya, karena dia di area ini tidak menembus ya. Jadi tinggal kita tunggu saja sih ya polanya ini. Tapi kalau kita lihat di daily-nya ini ada beberapa yang, ada beberapa kemungkinan ini di resisten-resisten terdekatnya 15.019 ya, bisa saja dia menguji di situ, tapi untuk turunnya itu ada kemungkinan masih belum. Nah, sementara memang support, yang ada di sini, ini udah di-break impulsif ya, makanya, marketnya belum, apa namanya, belum ada retest sama sekali ya atau menguji kembali area supportnya. Nah, bagaimana kalau untuk entry-nya ini kalau kita lihat H4, saya sih juga masih, meyakini kita mungkin akan mengambil posisi buy limit ya, lebih ke buy limit di area sini karena ini swing, apa namanya, swing swing high-nya ya belum belum membentuk pola ya, jadi kita tunggu saja. Nah, apabila dia tidak sampai menjemput di bawah ini, ada kemungkinan sih kita akan cari posisi buy-nya ya, alternatifnya kalau memang dia nanti base-nya di sini, kita posisikan buy 14.912 ya. Karena kalau kita lihat ini, high-nya udah menembus dari high sebelumnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya lihat, di sini juga nanti risk-nya sih kalau dia kembali bearish ada kemungkinan sampai di sini ya. Nah, kalau saya sih ini memang sebenarnya bisa jadi peluang profit juga ya di sini, ya untuk turunnya menguji ke sini, tapi saya lebih baik menunggu sesuai arah trennya ya, daripada kita paksakan, mencuri karena bahayanya kalau dia benar-benar lanjut naik juga cukup berbahaya ya, dan saya tidak mau juga langsung mengambil posisi buy di sini, karena bisa saja nanti, dia masih, nge-base di area sini ya. Jadi jaga-jaganya ke plotting dan bahayanya juga kalau kita di sini masuk bisa saja sih, tapi risk kita cukup lebar ya. Nah itu juga disayangkan sekali kalau kalau teman-teman salah posisi, walaupun di sini ada support-nya ya, support, kalau saya lihat sih jadi support weakness resistennya sih ya. Nah jadi, saya sih memperkirakan itu
Kita akan nunggu saja ya di area ini ya, yang garis hitam ini. Saya agak bedakan dulu biar nantinya kita masih lebih mudah ya untuk reviewnya. Nah, kalau saya sih ada kemungkinan mengambilnya benar-benar buy di sini ya. Nah, ini kemudian resistennya kalau saya sih targetnya ke sini ya. Dan risknya tadi di sini. Nah, maksimal risknya juga ada kemungkinan di sini lah ya. Kalau teman-teman mau risknya 100 pip lah ya. Ini di 73 dan ini 19 ya. Kemudian ini di 76 ya. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan seperti ini ya untuk Nasdaq-nya. Kemudian tadi goldnya ya belum saya buat. Kita akan lihat goldnya. Ininya entry price-nya itu 92,07 ya. Kemudian 1570,12 ya. Kemudian risknya 2003,99. Kenapa ini saya lebih kesel karena ini lagi persiapan dia bikin webnya ya. Kalau kita lihat sih seperti itu. B dan nanti akan ada C-nya ya. Kalau saya lihat sih seperti ini ya. Ada kemungkinan goldnya seperti ini. Oke, ini cukup mudah sekali ya untuk kita insert hari ini. Mungkin itu dulu dari saya ya. Nanti akan kita update untuk teman-teman yang belum bergabung, silakan bergabung bersama Magnet Trader, link ada di deskripsi, dan juga bergabung bersama kami di Broker FX. Dapatkan spread yang cukup ini ya, cukup ringan dan pastinya juga non komisi. Pastikan Anda sudah bergabung bersama Magnet Trader dan dapatkan info-info update market lainnya. Dan sampai ketemu nanti malam di live trading NFP ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini dan sampai bertemu kembali.